Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sehat adalah investasi jangka panjang dan salah satu modal terbaik untuk masa depan anak-anak kita adalah imunisasi. Mungkin dulu sempat tertunda, tapi hari ini selalu ada kesempatan untuk kita mengejarnya. Karena mencegah itu lebih baik, lebih aman, dan jauh lebih bijak daripada mengobati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Senang sekali di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, atau bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita hadir kembali di tengah-tengah Anda dengan program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan topik kita di siang hari ini, kejar imunisasi tertinggal, pentingkah? Ini kita harus tahu ya tentang topik kita siang hari ini, karena pasti banyak juga di antara sahabat RDI yang siang hari ini, ibu-ibu muda mungkin ya, yang sedang mendengarkan acara ini atau sedang menonton acara ini. Kita nanti bakal ngobrol dengan narasumber kita, ada Dr. M. Aminingrum, SPA, atau spesialis anak. Jadi ini dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya sapa dulu ini Dr. Ami ya. Assalamualaikum Dr. Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Dok ya? Sehat, insyaallah. Iya, udah makan siang, Dok? Oh, sudah. Sudah dari tadi. Saya yang tadi yang belum ngeliat, aduh, pada makan siang nih. Akhirnya ngomongnya jadi belepotan. Ya, mudah-mudahan siang hari ini kita bisa memberikan edukasi buat sahabat RDI semuanya, Dokter ya. Terutama ini terkait dengan tema kita, kejar imunisasi tertinggal. Gimana ini imunisasi tertinggal ya? Nanti saya akan ngajak ngobrol dokter. Dan buat sahabat RDI yang siang hari ini sedang mendengarkan acara ini, jangan lupa selain bisa didengarkan lewat radio di 107,7 RDI FM Malang, acara ini juga bisa disaksikan lewat beberapa platform RDI, di YouTube ya, di YouTube RDI FM Malang, kemudian juga di Facebook RDI FM Malang, kemudian juga di TikTok RDI FM Malang. Silakan untuk Anda yang sedang menyaksikan acara ini, Anda kalau nanti mau bertanya, Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Ami, silakan manfaatkan di kolom komentar yang ada di sana, atau bisa juga lewat nomor WA kami di 081334183554 ya. Nanti insya Allah Dr. Ami akan menjawab semua pertanyaan Anda. Dan jangan lupa, kalau tidak salah biasanya ada juga souvenir ya, yang disediakan untuk dua orang penelpon atau penanya yang beruntung ya. Jadi silakan manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya sampai nanti kurang lebih jam 2 lebih 10 menit lah ya, karena tadi kita mulainya agak telat sedikit nih. Baik, Dokter, siang hari ini topik kita ini menarik ya, kejar imunisasi tertinggal. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu dan juga mungkin sahabat RI juga banyak yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan imunisasi? Kan ada imunisasi dasar lengkap ya. Iya, betul. Terus ada imunisasi lanjutan. Nah, gimana ini dokter? Mau nggak dokter? Ya, baik. Jadi imunisasi itu sendiri adalah sebenarnya merupakan upaya ya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit infeksi tertentu melalui pemberian vaksin ya. Vaksin ini adalah apakah itu virus atau bakteri, bisa itu dilemahkan atau hanya mungkin sebagian saja. Ya. Oh ya, oke, bisa agak dekat sedikit nggak apa? Ya, gimana dokter? Mau ngomong silakan dilanjut dokter. Dilanjut ini ya. Ya, ya jadi tujuannya sendiri itu tadi untuk melindungi individu dari risiko penyakit, terutama penyakit menular yang serius ya. Nah, sekarang tadi ada ditanyakan apa imunisasi dasar lengkap, apa imunisasi lanjutan gitu ya. Jadi memang paradigmanya ini sudah berubah. Kalau dulu memang imunisasi itu cukup sampai 9 bulan yang kita namakan imunisasi dasar lengkap ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah sudah mulai meningkatkan cakupan imunisasinya sampai pada usia 18 bulan ya, ada DPT dan MR, bahkan sampai di usia sekolah ada program BIAS. Nah, kenapa kok ada imunisasi ini? Ada bayi, baduta, ada imunisasi sekolah, anak sekolah, bahkan sampai imunisasi dewasa. Karena memang ternyata
imunisasi itu tidak cukup kuat untuk dapat menimbulkan kekebalan seumur hidup. Jadi butuh pengulangan. Makanya kenapa ada imunisasi booster atau lanjutan, ada bias untuk itu. Fungsinya untuk itu, untuk pengulangan-pengulangan. Karena sementara penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi yang bisa diulang tadi masih cukup banyak, masih ada KLB-nya, bahkan di tahun 2025 ini juga masih ada. Jadi yang namanya pertusis itu juga sudah pernah ada KLB di Jawa Timur, kemudian difteri juga gitu. Jadi memang diperlukan adanya suatu imunisasi lanjutan tadi untuk meningkatkan kembali, memboost kembali respon imun yang sudah mulai turun ini, ditingkatkan lagi dengan pemberian imunisasi lagi. Seperti itu Pak Zul. Itu jadi yang imunisasi dasar lengkap tadi itu diberikan sejak mereka lahir sampai umur 1 tahun ya? Betul, dokter, sampai ya? 9 bulan ya. Oh, 9 Biasanya bulan 0 ya? sampai 9 Iya, bulan. iya. Jadi mulai lahir itu ada hepatitis, kemudian BCG polio, Iya. kemudian DPT 3 kali, kemudian MR di 9 bulan. Itu dulu. Ya 10 tahun yang lalu mungkin hanya sampai 9 bulan, tapi setelah itu pemerintah sudah mulai menggiatkan program vaksin untuk meningkatkan cakupan imunisasinya. Tapi memang seberapa penting sih dok imunisasi ini bagi tumbuh kembang dan ketahanan tubuh anak ini sebenarnya? Iya. Jadi memang tumbuh kembang anak itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan. Kalau anak itu akhirnya sering sakit, bolak-balik sakit, akhirnya pertumbuhannya juga bisa terganggu karena energinya habis untuk melawan infeksi. Kemudian perkembangannya juga ketika dia sampai infeksi yang berat, harusnya anak ini dia bisa berkembang terus sesuai usianya dia, akhirnya kadang kalau sudah sakit berat itu bisa sampai terhenti. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak yang sering sakit, kalau kita lihat itu dia bisa nggak sama ya, secara pertumbuhannya juga akhirnya kayak lebih kecil dari usianya teman-temannya, kemudian perkembangannya juga agak terlambat, yang harusnya dia sebenarnya bisa mencapai kualitas pertumbuhan dan perkembangan lebih dari yang dia ada saat ini begitu. Tapi karena sakit dia jadinya ya tidak seoptimal anak-anak yang sehat. Jadi sangat penting ya. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang memang bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Misalnya apa itu, seperti yang penyakit yang seperti apa dok? Ya kayak pneumokokus itu kan dia memang bisa ke pneumonia, bisa sampai ke meningitis, ke radang selaput otak, seperti itu. HIV juga demikian, hemophilus influenza, kemudian difteri dia bahkan bisa mengancam ke gangguan nafas yang berat ya, sampai gagal nafas bisa. Nah itu, pertusis juga demikian. Gitu. Tadi berarti batasannya sampai usia berapa dok? Kan itu tadi ada yang lanjutan ya? Iya betul. Bahkan kalau di program imunisasi anak sekolah itu bisa sampai anak-anak kelas 6 SD itu ya ada DPT lanjutan. Jadi kalau kita lihat di jadwal imunisasi ini imunisasi itu mulai 0 sampai 9 bulan, kemudian di 18 bulan, kemudian ini yang DPT terutama ini ada di 5 sampai 7 tahun, kemudian ini di 10 sampai 16 tahun, TD atau TDAP. Jadi ini adalah difteri, tetanus terutama. Gitu. Iya, Jadi iya. bahkan ini kalau kita lihat ini adalah sampai 18 tahun pun masih bisa. Ya. Kalau memang belum dilakukan di 12 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada batasan khusus. Bahkan imunisasi dewasa itu sebenarnya juga ada. Iya. Cuman kita belum ini ya, belum terlalu tahu karena memang belum menjadi program pemerintah untuk saat ini, sementara ya di anak-anak gitu. Nah ini buat para orang tua ya, kalau melihat kan itu jadwalnya ada banyak itu Iya, dok ya. betul. Itu bagaimana mereka bisa mengetahui ada yang belum ini. Nah apakah mereka ini terutama ibu-ibu muda nih dok ya, atau yang sekarang baru aja menikah nanti akan memiliki anak ya. Bagaimana cara mereka bisa mengetahui, saya nanti umur sekian anak saya harus diimunisasi ini. Itu bagaimana? Dan selang waktunya, karena kan banyak itu dok. Betul. Yang apalagi di bawah 9 bulan tadi ya. Nah itu bagaimana dok? Iya, jadi memang vaksinnya banyak, tapi pemerintah sudah menyederhanakan dengan namanya imunisasi simultan. Jadi kalau ibu-ibu itu sekarang kan wajib punya buku KIA ya. Oke. Ya. Jadi tinggal lihat di buku KIA, dia ada di usia berapa, itu sudah ada. Misalkan di usia 0 bulan, itu di usia 7 hari pertama harus hepatitis. Di usia 0 sampai 1 bulan itu harus BCG polio. Kemudian 2 bulan itu langsung 4 kalau ada di buku KIA itu. DPT, polio, PCV, rota. Jadi 4 ini simultan langsung dilakukan satu waktu dalam
sekaligus untuk apa ya, untuk sebenarnya untuk meningkatkan kepatuhan ya. Jadi nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kalau di KIA itu berhenti dulu, kemudian 9 bulan ada lagi IPV dan MR gitu. Jadi tinggal lihat di buku KIA sih, untuk sederhananya begitu. Tapi sebenarnya sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah ada, baik itu yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada aplikasi Primaku atau aplikasi lain yang memang itu sudah merekod catatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan di sana nanti ada remindingnya kapan anak harus imunisasi. Tapi paling simpel sih sebenarnya lewat buku KIA aja. Lihat buku KIA, di situ sudah tertera jelas di tabel. Jadi para ibu ini nggak usah bingung ya. Iya, betul. Karena di buku itu semua jadwalnya sudah tercantum ya. Okay. Ya. Gimana nih dok, kalau untuk kondisi di Indonesia, kondisi imunisasi anak-anak di Indonesia ini dan khususnya di Malang nih, terutama yang pasca pandemi kemarin gimana Iya, dok? Betul. Jadi ini memang di Jawa Timur itu sayang ya. Jawa Timur itu saat ini menempati urutan pertama zero dose imunisasi, artinya di sebentar saya carikan. Zero dose itu apa tadi dok? Jadi dia ada Jawa Timur ini ada di peringkat pertama anak baduta yang tidak diimunisasi, tidak mendapatkan imunisasi dari sama seluruh sekali. Indonesia Ya, Jawa Timur yang paling banyak. Iya betul, gitu. Iya. Oke, sambil dokter mencari, saya juga mengingatkan buat sahabat RDI, jangan lupa ya untuk Anda yang mau berkonsultasi, mau bertanya langsung dengan Dr. Ami, silahkan. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554. Silahkan Anda tuliskan pertanyaan di sana. Jangan lupa untuk tuliskan nama dan juga alamat ya. Karena nanti kita akan pilih 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan termasuk juga yang saat ini sedang menyaksikan lewat channel YouTube RDFM Malang, kemudian di Facebook dan juga di TikTok ya. Kalau Anda sekarang sedang menyaksikan di beberapa platform tadi, silakan Anda juga bisa tuliskan pesan di sana. Jangan lupa di like dan jangan lupa bagikan ya, agar acara kita ini bisa semakin banyak diketahui dan disaksikan oleh penonton atau pendengar radio yang sekarang sedang bergabung atau yang belum bergabung di acara ini. Ya. Jadi gimana dok itu tadi data itu tadi? Jadi ternyata di tahun 2024 untuk jumlah bayi yang tidak diimunisasi itu adalah sebesar 109.764 dan ini angka yang paling tinggi di Indonesia. Jadi Jawa Timur. Sementara Kota Malang sendiri berada di zona yang kuning, artinya memang masih cukup banyak anak bayi yang tidak diimunisasi di Jawa Timur, yaitu sebesar di tahun 2024 ini sebesar 840 dan di tahun 2025 ini sebesar 700 sekian, 750-an. Ya, Kota Malang sebesar 726 untuk pada periode Januari sampai April ini. Jadi ini sebenarnya miris ya, Jawa Timur itu dekat dengan pusat tapi ternyata peringkat 1 anak atau bayi yang tidak diimunisasi. Oke. Paling bagus di mana itu dok? Kalau paling bagusnya ada di yang tidak diimunisasi, Kota Surabaya 0 yang tidak diimunisasi, Sidoarjo 8, kemudian Madiun, Mojokerto 0 semua. Jadi Kota Malang termasuk lumayan banyak ya, 700 sekian, 726 bayi yang tidak diimunisasi. Nah ini kalau melihat dari data itu, jadi dampaknya apa sih sebenarnya dok? Mereka ibu-ibu ini tidak mau mengimunisasi anaknya ini. Ya, akhirnya ketika tidak imunisasi ini tidak secara adekuat, maka bisa timbul kejadian luar biasa, outbreak atau KLB. Ya, seperti di tahun 2025 ini kalau kita lihat di Malang Raya ya, saya tidak ngomong Malang, itu ada KLB pertusis ya, ditemukan 2 kasus sampai data per Mei ini. Kemudian di tahun 2024 ada 3 kasus 3 kasus di Kabupaten Malang dan 9 kasus di Kota Malang. Pertusis itu padahal bisa dicegah dengan DPT tadi, imunisasi DPT yang 3 kali, jadi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 18 bulan. Ya akhirnya timbullah yang namanya KLB. Outbreak biasanya kayak gini ini sudah berat sampai ada komplikasi sampai meninggal begitu. Iya.
Baik, dokter, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrol kita. Baik. Sahabat RDI yang saat ini sedang menyaksikan acara kita lewat Facebook, YouTube, dan juga di TikTok, dan juga sedang mendengarkan lewat radio di 107,7 FM serta di aplikasi di RDFM ya, radio streaming kita. Kita nanti akan lanjutkan ngobrol kita di program Ngobrol Pintar on the Air bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan siang hari ini saya Zulkifli masih bersama dengan Dr. Aminingrum, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Silakan untuk Anda yang nanti mau bertanya langsung, Anda bisa tuliskan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami 081 334 183 554 atau langsung tuliskan di kolom komentar di mana Anda saat ini sedang menyaksikan, entah di Facebook, di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube. Saya Zulkifli akan kembali setelah beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Saya. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saat ini jam 1:29. Bagaimana untuk Anda yang saat ini sedang ada di perjalanan? Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar ya. Kalau kita lihat cuaca di Kota Malang agak mulai mendung ya. Kalau memang Anda berencana untuk melakukan perjalanan atau mau keluar rumah atau yang nanti mau ke luar kota, jangan lupa untuk bawa payung dan bawa jas hujan ya. Yang jelas kita siang hari ini berbicara masalah kesehatan, terutama kesehatan anak ya, dengan tema kita kejar imunisasi tertinggal, pentingkah? Nah, silakan untuk Anda yang siang hari ini nanti mau bertanya langsung dengan dokter, langsung saja Anda bisa hubungi nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya, dituliskan pertanyaan di sana, jangan lupa tuliskan nama Anda. Atau juga untuk yang sedang menyaksikan lewat Facebook, kemudian YouTube dan TikTok, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti ada 2 hadiah souvenir cantik dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang untuk penanya yang beruntung. Nah, dokter, kalau kita berbicara tema tadi ya, kejar imunisasi tertinggal ya. Nah, ini gimana nih dokter? Kalau ada yang tertinggal ya, jadi berarti ini kan berarti ada yang terlewat gitu kan dokter Iya, ya. betul. Nah, itu gimana dokter? Kan berarti jadwalnya sudah lewat gitu. Nah, Iya. kalau jadwal sudah lewat seperti itu gimana dok? Iya. Jadi kita lihat dulu. Kan ini ada, kalau tadi ada zero dose imunisasi itu sebesar 726, harusnya itu juga mengejar juga ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat usianya dia. Ada vaksin-vaksin yang memang bisa dikejar langsung, dikejar terus gitu, berapapun usianya. Ada yang memang kita stop. Seperti contohnya ini. Jadi kalau BCG, jadi BCG itu untuk mencegah TBC yang berat, itu berhenti di usia 12 bulan. Jadi sebelum usia 12 bulan dia belum pernah divaksin BCG. Enggak dok, dulu takut gitu. Enggak apa-apa, dilakukan saja ya. Jadi bisa datang ke puskesmas, ke vaskes atau ke rumah sakit atau ke dokter anak untuk mengejar. Tapi memang hanya BCG dan rota ini yang ada jeda waktunya. Jadi kayak rotavirus ini kalau dia masuk rotavirus yang monovalen ini maksimal adalah di 32 minggu. Oh, Jadi ada kalau batasan sudah itu ya. jadi usia 8 bulan, kalau di atas 8 bulan sudah tidak perlu diberikan. Tinggal kita kejar sampai mana sih? Kita lihat lagi riwayat-riwayat vaksinasinya. Yang mana yang belum lengkap itu yang kita usahakan untuk kita kejar. Ya, secara simultan. Kita nggak, kalau kita mau kejar satu-satu padahal vaksinnya banyak kan nanti kelamaan juga ya. Kita lakukan secara simultan sesuai Kemenkes atau IDAI gitu. Ya. Nah, sebenarnya jadi cara paling mudahnya selain tadi ya kita sudah tahu jadwal, tapi karena mungkin bisa terlewat karena lupa. Biasanya karena apa sih dok terlewatnya itu? Karena lupa atau karena atau gimana? Atau saking banyaknya itu? Nah, kadang-kadang itu ya memang ada yang kelewatan pas nggak bisa gitu, terus ya sudah. Karena jadwal posyandunya mungkin 1 bulan sekali. Iya. Atau kadang-kadang anak sakit. Nah, sakit batuk pilek.
akhirnya ya sudah nggak usah divaksinasi dulu begitu, ditunda. Padahal tidak semua sakit itu, tidak semua batuk pilek itu tidak boleh dilakukan imunisasi. Kalau dia batuk pileknya ringan, setelah dengan pemeriksaan fisik yang sesama memang tidak ada masalah, ya enggak apa-apa, tetap dilakukan imunisasi. Gitu sebenarnya. Jadi harusnya demikian. Ya. Nah, terkait dengan hal itu dokter, nah ini kan ada orang bilang ini mitos ya dokter ya. Iya. Yang orang tuh sering bilang itu tadi imunisasi bisa menyebabkan anak jadi sakit ya, bahkan autisme kan ada yang itu banyak beredar di masyarakat seperti itu. Nah, gimana itu dokter tentang mitos yang beredar seperti itu ya, dan gimana cara menjelaskannya secara medis ini dok? Ya, memang untuk imunisasi sendiri ada yang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasinya itu adalah demam ringan, bengkak tempat suntikan seperti itu, dan itu tidak ada masalah, itu wajar-wajar saja sebenarnya, selama tidak bersifat yang berat dan tidak prolong gitu. Jadi nggak masalah. Itu pun tidak semua vaksin akan ada KIPI. Itu paling hanya DPT aja sebenarnya. DPT yang di 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tadi itu yang menyebabkan panas. Tapi untuk yang lain-lain efek demamnya lebih minimal. Kemudian tentang mitos waduh nanti ada autis ya. Itu santer banget ya memang ya, terutama dari antivak itu. Jadi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah. Dan sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara imunisasi dan autis, tapi memang tidak ada satupun dari penelitian ilmiah itu yang menunjukkan bukti yang korelasinya. Jadi hoax ya kalau dibilang bahwa vaksinasi itu menyebabkan autis gitu. Karena autis sendiri itu penyebabnya adalah multifaktorial. Yang itu juga melibatkan proses genetik, lingkungan. Jadi kita tidak bisa menjudge gitu aja. Waduh, habis vaksin terus autis gitu. Ternyata dalam perkembangannya, karena kan memang vaksinnya masih umur 2 bulan 3 bulan belum ketahuan. Nah, padahal itu adalah faktor multi ya, penyebabnya multi. Kita tidak bisa ngomong itu karena vaksin. Begitu kita teliti ya memang benar-benar tidak ada korelasinya begitu. Nah, KIPI tadi kan kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Nah, gimana sih sebenarnya dok sebagai orang tua ya kalau ingin tahu apakah itu tanda-tanda KIPI itu wajar dan mana yang harus diwaspadai bahwa ini misalnya ada sesuatu yang harus lebih diperhatikan dari KIPI itu tadi dok. Iya. KIPI ringan, KIPI yang wajar itu biasanya yang paling banyak terjadi adalah bengkak tempat suntikan, kemudian agak nyeri, jadi anaknya kayak terbatas pergerakannya, hanya hari itu aja, kemudian demam gitu ya. Tapi ketika misalkan demamnya itu sampai tinggi sekali, sampai kejang bahkan, nah itu yang harus diwaspadai. Tapi jarang sekali kok, sangat jarang sekali sebenarnya sampai mencapai KIPI berat. Atau mungkin ada alergi, ada shock anafilaktik, itu pun jarang sekali. Ya. Jadi para ibu nggak perlu terlalu khawatir ya. Betul, nggak perlu khawatir. Jadi gimana dokter, kalau misalnya terjadi gejala-gejala yang seperti itu, apa yang harus dilakukan ya. ini? Misalkan ada bengkak tempat suntikan, tinggal kompres dingin aja ya, atau diberikan pereda nyeri ya, atau kalau misalkan demam diberikan paracetamol, dan jangan lupa minum yang lebih banyak daripada biasanya, karena kondisi demam itu akan membuat anak rentan kurang cairan, dehidrasi karena ada penguapan cairan akibat demam. Itu aja sebenarnya, banyak minum, istirahat cukup, berikan paracetamol kalau perlu, kompres dingin gitu. Ya. Baik, sahabat RDI, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Ami, silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554, atau bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk Anda yang sedang menyaksikan lewat Facebook, YouTube dan juga TikTok ya. Nah, dokter, untuk anak-anak yang memiliki kondisi tertentu atau misalnya komorbid ya, kan ada juga nih anak yang seperti itu. Nah, apakah tetap bisa diimunisasi ataukah harus ditunda atau bagaimana dok biasanya? Ya, biasanya anak-anak yang sudah dengan penyakit tertentu, misalkan imunokompromis gitu, ya kita perlu evaluasi lagi. Imunokompromis itu tadi apa itu dok? Yang daya tahan tubuhnya rendah, misalkan bayi yang lahir dari ibu HIV misalkan. Nah, kalau kayak gitu ya kita perlu evaluasi dulu, tidak serta-merta bahwa semua vaksinasi bisa diberikan, terutama untuk vaksin-vaksin yang sifatnya hidup, vaksin hidup yang dilemahkan ya, itu kayak polio, BCG, itu perlu kita lihat dulu kondisinya. Tapi kalau yang lain saya rasa
tidak ada masalah. Hanya vaksin-vaksin hidup yang kita perlu ini kan untuk anak-anak ya, dengan ya. imunokompromis. Ya, ya. Nah, jadi sebelum melakukan imunisasi ini berarti sebaiknya disampaikan ya ke Iya. dokter atau Iya, riwayat. riwayat track record Iya, ini ya si anak betul. ini ya penyakitnya apa saja gitu Iya. ya. Nah, kalau Ya. kalau anak dengan riwayat komorbid yang lain, misalkan dia penyakit jantung, penyakit ginjal yang dia memang rentan terjadi sakit, ya memang malah harus wajib imunisasi itu biar dia kekebalannya lebih baik dan tidak mudah sakit gitu. Ya, ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dokter lewat Iya. WhatsApp ya. Dari Ibu Tuti, apa yang harus dilakukan orang tua jika anak belum mendapatkan imunisasi lengkap ini dokter? Ya tadi sebenarnya di awal sudah Iya. disampaikan tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang baru bergabung ya. Iya betul. Jadi Bu Tuti, jika memang anaknya belum diimunisasi secara lengkap, kita lihat dulu itu vaksinasinya. Biasanya ditulis di tabel kan ya, ditulis di tabel. Tinggal lihat tabelnya mana yang belum, ayo segera dikejar ya, segera dikejar. Selama dia masih fase, kalau di tabel KIA nanti ada, selama dia belum putih itu masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah putih kayak gini, putih-putih, nah ini berarti yang sudah termasuk tidak bisa dikejar lagi. Ya, jadi yang bisa dikejar adalah yang berwarna kuning, yang masih catch up, berarti ini masih bisa dikejar, selama ini masih bisa dikejar. Ya, ya. Oh, ya. Itu Ya, bisa dapat seperti itu dari mana dok? Ini bisa di-download sebenarnya. Oh ya, mungkin bisa ditunjukkan ke kamera Oh, iya, dok iya, ya, ini ya. barangkali bisa Ah, ini. ditunjukkan agak dimajukan sedikit Gini dok ya ke kamera. Jadi selama vaksin yang dimaksudkan itu masih berwarna kuning, ini berarti anak masih bisa mengejar vaksinasinya. Kecuali kalau sudah area putih kayak BCG ini di 18 bulan sudah putih, berarti ini sudah tidak bisa dikejar. Jadi BCG hanya bisa dikejar sampai dengan 12 bulan. Rota ini bisa dikejar sampai maksimal 8 bulan, demikian. Jadi tinggal kita lihat anak ini kosongnya belum imunisasinya dia di usia berapa. Ketika dia masih ada usianya di dalam tabel yang berwarna kuning, ayo segera dikejar dan dilengkapi. Ya, jadi cukup jelas ya. Kalau misalnya belum jelas karena kejauhan, bisa langsung di-download, dicari apa kalau nyarinya Betul. di Google itu apa dok? Jadwal imunisasi anak Ya. IDAI atau lihat di buku KIA ada. Di Di buku buku KIA. KIA ada. Di tabel imunisasi anak itu ada. Terutama imunisasi yang buku KIA yang lama ya, itu ada. Warna-warni seperti ini. Ya, ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang masuk lewat WhatsApp. Sebentar, saya lihatnya, ceknya. Oke, nah ini dari Pak Rudi nih ya. Apakah sampai usia berapa dok anak itu harus mendapatkan imunisasi? Nah, Iya. tadi sampai usia berapa dok? Iya, bahkan sampai usia sekolah anak masih tetap ya secara program ini, program pemerintah aja sudah sampai anak SD kelas 6 itu masih harus mendapatkan imunisasi ya, yang termasuk difteri, tetanus ini. Jadi sebenarnya selama belum lengkap, prinsipnya adalah lengkapi berapapun usianya dia. Selama itu masih ada dalam rentang kuning yang di catch up, maka dia bisa. Tapi kalau misalkan sudah lengkap semua, tinggal dan anak sudah masuk fase sekolah, tinggal kita lihat apakah di kelas 1 dia sudah divaksin atau belum. Biasanya DTMR, kemudian di kelas 6 juga. Ya, sementara itu sih kalau yang dari program Kemenkes sampai usia SD. Ya. Ya, kemudian pertanyaan lagi yang masuk nih dari 081 sekian 45 di nomor belakangnya karena nggak ada namanya ini. Untuk anak yang usia di bawah 1 tahun, dokter, ada berapa imunisasi yang harus diberikan? Karena saya ini masih hamil 3 bulan nih sekarang katanya. Ya, selamat ya, mudah-mudahan sehat. Jadi untuk anak sampai 1 tahun itu imunisasi wajib dari pemerintah, ada hepatitis B diberikan langsung saat bayi lahir. Oh, itu baru lahir ya? Baru lahir sampai dengan sebelum usia 7 hari. Kemudian sebelum usia 1 bulan itu diberikan BCG dan polio 0. Polio pertama. Kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berturut-turut, ini yang saya bilang simultan tadi, DPT, PCV, polio, kemudian rota. Ini 3 bulan berturut-turut diberikan itu, kecuali kalau di Kemenkes agak berbeda, yang bulan keempatnya PCV-nya enggak, ganti yang IPV. IPV itu adalah inaktif polio vaksin.
Itu. Nanti baru di 9 bulan, setelah 4 bulan 9 bulan. Gitu. Jadi ada Kalau kurang sampai- lebih berapa tadi dok? 5. 0, 1, waduh. 2, 3, 4 dan 9 bulan. Iya. Nah, ini yang wajib. Yang wajib ya. Ah. Loh, ada yang sunnah ya dok? Ya? Ada yang sunnah, artinya sebenarnya wajib ya bagi anak, cuman kan pemerintah secara program kan ada prioritasnya. Jadi ada yang memang belum bisa di cover oleh pemerintah sampai saat ini. Oh, berarti itu yang semua itu tadi yang sudah di cover ya dok Iya, ya? itu Jadi sudah di-cover. gratis ya? Betul, Jadi tidak ada gratis. biaya tambahan ya? Betul, baik itu di puskesmas maupun misalkan di RSI Aisyah pun tidak ada biaya untuk vaksinasinya. Ya, ya. Oke. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi dokter ngobrol kita di Ya. siang hari ini. Untuk sahabat RDI yang ingin bertanya langsung dengan dokter, silahkan bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Sekali lagi di 081 334 183 554. Jangan lupa ada hadiah souvenir cantik untuk 2 orang penanya yang beruntung di siang hari ini, termasuk juga yang bertanya lewat YouTube ataupun di Facebook ataupun juga yang ada di TikTok. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan saat ini saya Zulkifli bersama Dr. Aminingrum, spesialis anak dari RSI Aisyah Malang. Dengan tema kita, kejar imunisasi tertinggal pentingkah ya. Oh ya dokter, sebelum kita lanjut ngobrol nih, mungkin ada juga di antara sahabat RD yang ingin tahu nih, kalau di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang sendiri untuk klinik anaknya itu biasanya mulai jam berapa ini bisa atau dibukanya ini? Iya. Untuk klinik anak kita ada di jam 7 pagi, mulai Senin sampai dengan Sabtu, dan sampai setengah 2 siang itu ada terus, karena kebetulan kami home doctor di sana, jadi ya wis nggak kemana-mana, standby-nya di rumah sakit aja. Kemudian untuk sore hari ada di jam 3 sampai jam 5 sore, itu hari Senin sampai Kamis. Dan kita juga ada di hari Ahad siang jam 11 itu khusus untuk klinik eksekutif. Oh, jadi hari Ahad, hari libur juga tetap buka ya? Iya, Khusus untuk yang klinik eksekutif. Iya, Ya, iya. jadi bagi yang nggak mau yang susah cari dokter karena hari Iya. Minggu nggak mau kemana-mana, ya sudah bisa ke sana karena di klinik eksekutif itu kita selain pelayanan, kita juga menyediakan ini layanan satu pintu ya. Jadi mau daftarnya juga di situ. Ngambil obatnya juga nunggunya di situ, periksanya juga di situ. Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu riwa-riwi sudah. Dan nggak perlu antri kalau di hari lain. Wah, ini layanan terbaru ya dari RSI Aisyah ya? Sebenarnya sudah mulai bulan Januari. Januari 2025 Iya, Januari ini ya? 2025. Ya. Lokasinya kalau yang eksekutif di sebelah mana itu dok? Di belakang. Jadi lobby lurus aja belok kanan dikit. Oke. Jadi memang cukup ini gampang dijangkau oleh pasien-pasien dan cukup nyaman sih, pasien nggak perlu kemana-mana lagi. Iya, iya. Banyak yang senang. Jadi setengah 11 siang hari Ahad itu ya? Iya, Sampai jam berapa 1 jam biasanya? setengah 12 aja. Sampai setengah 12 ya. Oke, silakan ini, Anda manfaatkan nih sahabat Iya. RDI, kalau Anda pas hari Ahad ada masalah atau ingin periksa, langsung saja bisa manfaatkan klinik eksekutif yang ada di Iya. Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang ada di Jalan Sulawesi ya dok Iya ya? betul. Hari lain juga bisa loh Iya, ya. Klinik iya. eksekutifnya nggak hanya hari Oh Ahad iya, aja. iya. Kalau ini yang khusus hari Ahad mungkin ya, Iya. tapi kalau hari lain pun ya tetap buka ya. Tetap Dan buka. pelayanannya namanya juga eksekutif, berarti ada kelebihannya tadi ya, nggak perlu Iya antri betul. itu tadi ya. Betul ya. Iya.
satu Baik, pintu. Satu pintu semuanya ya. Ya. Baik, sahabat RDI, kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita di siang hari ini. Ini ada yang masuk lewat YouTube ini. Oh, ini gini. Ini dari Ibu Elok Mahsunah. Masya Allah, Dokter Ami, Dokter Intan, nama SD-nya dulu. Adik kelas saya di SD dulu. Pak Zul, Barakallahu, Dokter Ami. Iya ya, masih kenal Oh Mbak iya. Elok. Oh, teman SD dulu ya, Dok ya. Iya. Ini Bu Elok sudah diimunisasi? Sudah lah pasti. SD Muhammadiyah 6. Di SD Muhammadiyah 6. Itu di mana itu, Dok? Sono. Oh, iya iya iya. Oke, ini ketemu teman lama ini ya. Baik, kita lanjutin lagi nih. Ada pertanyaan lagi yang masuk ini lewat WhatsApp. Dokter, kalau setelah umur 1 tahun, dari Pak Budin ya. Kalau setelah umur 1 tahun, dalam umur 1 tahun sampai umur berapa yang tiap tahun itu harus ada imunisasi ini, Dok? Wah, ini mau dihitung nih. Sebenarnya kalau ngomong kalau dari 1 tahun, Iya, sebenarnya iya. kan nanti di 2 tahun itu di Baru dalam 2 tahun ya. 18 bulan 18 sebenarnya. bulan, 18 ya. bulan ada MR dan DPT. Kemudian kalau mau vaksinasi tambahan itu juga banyak. Mulai 1 tahun ke atas itu ada hepatitis A, ada varicella. Kemudian ada MMR untuk mencegah gondong ya, yang tempo hari sempat outbreak banget ya, banyak banget. Kemudian setelah 2 tahun juga ada yang namanya tifoid Apa itu? untuk mencegah tipes. Oh. Jadi kalau yang non program sebenarnya banyak, dan itu ada lagi yang tiap tahun, tadi ditanyakan tiap tahun harus imunisasi, itu adalah influenza. Oke. Influenza itu bisa dimulai mulai umur 6 bulan, tapi dosis pertamanya adalah dosis primernya 2 dosis. Jadi habis 6 bulan terus 7 bulan terus selanjutnya tiap tahun. Sampai kapan ya sebenarnya influenza itu tiap tahun, terutama bagi individu yang mengalami kerentanan, dia gampang sakit, berisiko tinggi, kehidupannya itu banyak memang berkumpul dengan orang yang sakit, sebaiknya memang divaksin tiap tahun sampai usia kita ini pun. Yang influenza itu tadi Influenza bisa tiap ya? tahun, iya. Oh, oke. Bahkan iya, sampai iya. dewasa. Makanya kenapa sekalian ini ya ngomong pada pelaku perjalanan Oh, yang misalkan mau umroh, itu biasanya selain meningitis, polio, mereka juga vaksin influenza. Itu karena kan untuk influenza sendiri virusnya seperti apa sih, Dok? Apakah memang banyak sekali ya? Artinya kan Iya. kalau sudah divaksinnya seharusnya tidak perlu udah ada kekebalan ya, Dok. Tapi Iya. apakah memang ada virusnya macam-macam itu? Iya, betul. Jadi kebetulan tiap musim itu strainnya yang muncul bisa berubah. Jadi kenapa harus dilakukan vaksinasi tiap tahun? Gitu. Oke. Baik, silakan untuk yang lain yang ingin bergabung, silakan untuk memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya. Anda bisa langsung bertanya ke Dr. Ami yang akan menjawab semua pertanyaan Anda terkait dengan imunisasi, atau tema kita kejar imunisasi tertinggal, pentingkah ya. Nah, sebenarnya peran dokter dan fasilitas kesehatan sendiri ya, Dok ya, dalam mendampingi orang tua yang masih ragu nih terhadap imunisasi, gimana nih, Dok? Peran apa yang bisa dilakukan, dan juga mungkin juga bagi orang-orang di sekitarnya yang juga masih ragu nih, gimana sih ini mau ngasih taunya gimana, cara mengedukasinya seperti apa gitu. Iya, ya memang kalau misalkan masih ragu, masih ini kira-kira bermanfaat atau tidak, bahaya atau tidak, ya memang harusnya memang mendekat ya, bukan malah menjauh dari fasilitas kesehatan, tapi mendekat dan mencari informasi yang benar. Ya, selain itu kalau misalkan males lah nanti ke rumah sakit, ke dokter, paling ya memang disuruhnya imunisasi. Ya boleh, nanti bisa dilihat. Sekarang kan akses informasi itu gampang ya. Gampang dilihat. Jadi tinggal browsing aja jurnal yang memang sumber ilmiahnya itu terpercaya, bukan hanya asal bunyi aja, tapi memang dasarnya ada, dasar penelitian ilmiahnya memang ada ya, gitu. Dan kami sendiri pun di fasilitas kesehatan ini juga berupaya, ini pun dalam rangka sebenarnya untuk ini ya, mengurangi keraguan-raguan dari para pendengar, termasuk sebenarnya Dinas Kesehatan itu sudah bekerja sama juga dengan mitra-mitra strategis yang mungkin NU, Muslimat NU, di Muhammadiyah ada Aisyah, itu pun mereka juga bekerja sama bersama-sama kita juga
untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Jadi berarti RSI Aisyah sendiri punya program atau layanan khusus ya untuk imunisasi ini ya dok ya? Iya betul. Gimana nih cara untuk mereka yang ingin mengikuti program ini atau ingin tahu nih ya untuk anaknya, mungkin ada yang sudah tertinggal tadi itu. Iya. Nah gimana nih? Nggak apa, tinggal datang aja ke RSI Asia, bisa ke Poli Anak, nanti bisa kita lihat dulu sebenarnya ketertinggalannya sampai mana, apa yang step yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya, atau bahkan mungkin ada pengalaman yang tidak enak pada vaksinasi yang dulu, dok, anak saya itu demam sampai kejang sampai harus masuk rumah sakit. Nah itu pun bisa dikomunikasikan ke kita agar kita bisa memberikan solusinya. Boleh ke Poli Anak. Di Poli Anak kita memang ada beberapa vaksinasi yang kita buka layanan khusus di Rabu gitu, tapi untuk vaksinasi yang lain tidak ada masalah, bisa datang setiap hari. Kalau di RSI Aisyah selain dokter Ami sendiri ada berapa dokter anak di sana dok? Saya berempat ya, 4 jadi ada orang 3 ya, dokter anak yang lain yang juga sama kompetensi sama, juga melayani imunisasi juga. Ya. Ini kalau dari dokter Ami nih ada tips khusus nggak nih dok untuk diberikan ke para orang tua ya, khususnya supaya bisa membangun kepercayaan diri nih kepada orang tua untuk mengambil keputusan tentang imunisasi nih dok? Iya, jadi memang imunisasi itu yakin deh efektif banget untuk mencegah penyakit dan komplikasi yang berat. Memang kadang-kadang kan orang tua bilang anak saya sudah divaksin kok masih sakit ya, tapi kan sakitnya ringan. Yang dicegah oleh vaksinasi ini, imunisasi ini adalah komplikasi yang berat ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, tetap dilakukan imunisasi untuk mencegah penyakit dan komplikasi yang berat, karena dengan anak tidak mudah sakit, tidak terkena komplikasi, maka kita sudah mendorong anak-anak kita ini untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal dan bisa meraih masa depan dengan cemerlang gitu. Ya. Oke, yang lain silakan di 081334183554 ya, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom di nomor WhatsApp kami ya. Sekali lagi di 081334183554 ya. Jangan lupa dituliskan nama kemudian alamat, karena nanti kita akan pilih 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir cantik ini dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Jadi jangan lewatkan ini kesempatan ini buat sahabat RDI, khususnya tentang tema kita di siang hari ini, kejar imunisasi tertinggal pentingkah ya. Baik, saya akan coba lihat lagi pertanyaan yang masuk ya di nomor WhatsApp kami. Oke. Oh, ini pertanyaan mungkin hampir sama dengan yang tadi dari Ibu Nurul ini ya. Bagaimana kalau suami saya ini khawatir anak saya yang diimunisasi akan terjadi sesuatu, dok? Mungkin dimaksud KIPI tadi ya, dok ya. Bagaimana supaya meyakinkan suami saya bahwa KIPI itu normal, dokter? Ya memang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu wajar saja. Apakah semua itu, dokter? Yang semua mengalami KIPI atau enggak? Kalau vaksin selain DPT itu sebagian kecil saja, paling hanya 5-15% saja. Tapi kalau yang DPT ini memang sekitar 50% lebih ya, bahkan sampai dengan 60% itu memang akan mengalami demam. Tapi tidak usah khawatir. KIPI itu tidak berbahaya dan bisa ditangani. Kalau demam tadi tinggal ngasih parastamol, berikan minum lebih banyak daripada biasanya gitu. Dan dikompres kalau misalkan bengkak. Dan mungkin bapaknya boleh dihadirkan juga saat imunisasi, jadi ikut mendampingi anaknya saat vaksinasi, bisa ikut konsultasi juga ke dokter anaknya. Ya. Atau rekaman acara ini nanti bisa di-share ke bapak, boleh. suaminya ya. Iya betul. Ya kan, acara ini bisa disaksikan tidak hanya pada saat ini, sahabat RDI. Jadi mungkin ada yang tadi sempat tertinggal ya ketika mendengarkan program kita ini, tiba-tiba sudah di tengah-tengah. Yang sedang mendengarkan radio mungkin lagi di jalan saat ini, Anda bisa dengarkan siaran ulangnya atau bisa saksikan kapanpun lewat channel YouTube kami di RDFM Malang ya, kemudian juga di Facebook kami di RDFM Malang, dan juga di TikTok kami juga bisa. Atau RSI Aisyah pun kayak saya tidak salah juga punya ini ya, akun YouTube ya. Bisa juga disaksikan di sana. Jadi misalnya ketika untuk meyakinkan pasangan Anda bisa putarkan ini atau kasih linknya saja ya, dok ya. Baik, sahabat RDI, jangan kemana-mana, kita masih punya satu sesi lagi. Kita akan lanjutkan ngobrol kita di sesi yang terakhir bersama Dr. Ami, spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang.
Tapi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit lagi ke depan ya. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, tapi ternyata sudah ada lagi pertanyaan masuk, dokter. Kita coba bacakan dulu ini, dok ya. Iya. Dari 0812 sekian 769. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, sama nggak sih imunisasi zaman dulu dengan yang sekarang? Kok yang sekarang ini begitu banyak imunisasi yang harus dilakukan ke anak? Ya. Iya. Sebenarnya sih sama ya, imunisasi, vaksinnya juga sama. Dulu itu hanya diberikan sampai usia 9 bulan saja. Hanya sekarang ini dilengkapi lagi sama pemerintah. Kenapa? Loh, karena kesakitannya anak Indonesia ini masih tinggi ternyata. Karena imunisasinya yang belum lengkap. Makanya kenapa semakin kesini pemerintah ini semakin konsen terhadap kesehatan anak-anak. Karena bagaimanapun anak-anak ini kan terus masa depan ya, nggak boleh sakit. Makanya dilengkapilah sama pemerintah. Program-program, dimasukkan program semua. Nanti harapannya semua vaksin-vaksin yang sekarang belum masuk program pun bisa dilengkapi juga oleh pemerintah. Jadi sebenarnya sama aja, tapi hanya sekarang lebih lengkap karena apa ya? Karena dananya pemerintah sudah ada, konsen pemerintah terhadap kesehatan anaknya lebih baik daripada dulu. Gitu ya. Nah, untuk mereka atau orang tua yang ingin mengimunisasi anaknya nih, dok, persiapan apa yang harus dilakukan nih, khususnya terhadap si anak ini? Ya, ketika mau vaksin pastikan anak kondisinya fit. Anak cukup makan dan minum sehingga nggak rewel, nggak lapar ya, karena ada beberapa vaksin kan memang yang nggak boleh minum dulu ya Bu selama beberapa menit, kayak gitu. Jangan lupa juga membawa catatan imunisasi sehingga kita bisa memastikan jenis dan jadwal imunisasinya ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memang diperlukan. Kalau nggak kebawa biasanya ke-skip ya. Dan anak diusahakan memakai pakaian yang nyaman agar memudahkan ketika vaksinasi. Itu aja. Ya, itu ya persiapan yang harus dilakukan oleh para ibu untuk anaknya yang mau diimunisasi ya. Terus peran yang terkait dengan kejadian luar biasa nih, dok. Tadi kita sebelum on air lagi tadi sempat ngobrol, itu gimana itu, dok? Ada apa ini? Sebenarnya kalau kita lihat tadi peta Jawa Timur ya, di mana daerah yang cakupan imunisasi rendah itu KLB-nya tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya imunisasi ini mempunyai peranan tidak hanya bagi individu, tapi juga di tingkat komunitas. Semakin banyak individu yang terpapar dan terlindungi oleh imunisasi di komunitas tersebut, di wilayah tersebut, maka KLB akan dapat diminimalisir. Tapi semakin banyak yang tidak terimunisasi, maka KLB-nya akan semakin banyak ya. Jadi semakin banyak terpapar vaksin, maka rantai penularan virus, rantai penularan bakteri ini akan cepat dapat diputus gitu. Ya, jadi untuk yang para ibu atau orang tua yang ingin anaknya diimunisasi di RSI Aisyah sudah disediakan ya semua itu, dok ya. Iya. Dan selain itu tadi katanya sempat dokter tadi bilang juga untuk vaksin yang lainnya juga ada disiapkan juga di RSI ya. Betul. Selain vaksinasi non program tadi yang
disiapkan untuk vaksin anak di RSI Aisyah juga ada vaksin internasional ya, bersertifikat internasional. Ini adalah vaksinasi untuk pelaku perjalanan. Bagi yang mau umroh, habis ini kan soalnya sudah mulai dibuka lagi nih umrohnya. Bagi yang mau umroh, mau perjalanan ke luar negeri, bisa vaksinasi. Karena kebetulan ini ada yang baru. Vaksinasi yang sebelumnya yang diwajibkan hanya meningitis, sekarang Arab Saudi ini sudah mewajibkan polio. Polio juga ya, karena kan mau eradikasi polio. Jadi dua-duanya ini bisa dilayani di klinik ICV RSI Aisyah Malang. Nanti ada harga banding kayaknya. Kalau vaksin itu ada bandingnya juga. Iya, ada bandingnya juga. Iya, karena tidak cuma satu ya, banyak ada beberapa ya. Betul. Baik. Jadi sahabat RDI, silakan untuk Anda yang ingin tahu info lebih lanjut, silakan Anda bisa datang langsung ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang ada di Jalan Sulawesi ya. Dan sekarang memang lagi proses renovasi ya, sudah yang lantai 1 beberapa sudah kelihatan jauh lebih indah lagi dibanding dulu ya, Dok ya. Alhamdulillah. Masih kita tunggu nih pembangunannya, masih ada 10 lantai ya, Dok. Betul. Ya, Poliklinik akan 10 lantai. Berapa tahun lagi tuh jadinya, Dok? Insya Allah 1,5 tahun mudah-mudahan sudah bisa dinikmati. Nanti kita siaran dari lantai 10, Dok ya. Iya, boleh. Baik, Dok, yang terakhir nih sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada pesan yang disampaikan nih, Dokter, ke sahabat RDI semuanya sedang mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Iya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian dicek kembali vaksinasi anaknya, buku imunisasinya, dan dilengkapi. Kejar segera bagi yang belum lengkap, karena itu tadi, vaksinasi itu tidak hanya memberikan kekebalan pada individu, tapi dia juga bisa memberikan kekebalan pada komunitas untuk mencegah penyakit meluas di daerah kita. Oke, terima kasih Dokter Ami sudah hadir ke studio. Mudah-mudahan nggak kapok datang sini. Insya Allah. Salam buat semua teman-teman yang ada di RSI Aisyah Malang. Dan sahabat RDI, demikian tadi ngobrol kita di Ngopi on the Air bersama Dokter Aminingrum, spesialis anak dari RSI Aisyah Malang. Nah, sahabat RDI, imunisasi itu bukan hanya perlindungan tapi juga bentuk cinta. Setiap vaksin yang diberikan adalah tameng untuk masa depan. Jangan ragu untuk mengejar yang tertinggal, karena tidak pernah ada kata terlambat untuk menjaga yang paling berharga. Saya Zulifli pamit, terima kasih atas perhatiannya sahabat RDI. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.